Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kirani dengan NIM C1C02218. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama itu definisi anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Unsur utama dalam anggaran yaitu yang pertama, keseluruhan rencana merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, kegiatan perusahaan meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam angka adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. Yang keempat, periode tertentu adalah keseluruhan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu hubungan anggaran dengan akuntansi. Anggaran dan akuntansi berkaitan erat, sebab akuntansi menyajikan data historis yang bermanfaat untuk mengadakan estimasi-estimasi di dalam anggaran yang akan dijadikan pedoman kerja di waktu mendatang. Selain itu, akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran tersebut dari hari ke hari, sehingga dapat menyajikan data realisasi pelaksanaan anggaran secara lengkap. Data realisasi pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang tercantum dalam taksiran anggaran itu sendiri untuk penilaian evaluasi kerja perusahaan. Lalu fungsi anggaran. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan sebagai hasil negosiasi antara anggota-anggota organisasi yang dominan. Anggaran mencerminkan konsensus organisasional mengenai tujuan operasi untuk masa depan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru suatu perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Anggaran menunjukkan cara beragam subunit organisasi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur. Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang terakhir, yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dalam operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Lalu, prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama ada tahap penetapan tujuan, yang kedua tahap implementasi, yang ketiga tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Lalu konsekuensi disfungsional dan proses penyusunan anggaran itu ada rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Lalu konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Pada tahap penetapan tujuan, selama tahap penetapan tujuan utama dari manajemen puncak diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi serta bagi setiap subunit utama. Sepusat pertanggungjawaban. Orang-orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Orang-orang dalam organisasi juga bertanggung jawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Dengan demikian, fase penetapan tujuan ini perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. Lalu, keselarasan tujuan. Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunit yang lainnya atau divisi atau departemen dan anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Lalu partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan atau harga diri dari aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Lalu terakhir tahap implementasi. Untuk membuat anggaran bekerja, semua karyawan harus belajar untuk melihatnya sebagai wahana positif untuk tindakan organisasi dan sebagai perbaikan dan bukan sebagai beban atau senjata manajemen. Mereka harus belajar untuk mempertimbangkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian efektif aktivitas organisasi. Tanpa pemahaman, bahkan proses penyusunan anggaran yang paling canggih secara teknis sekalipun dapat menjadi pemborosan bagi dana perusahaan dan gagal untuk memperbaiki efisiensi operasional. Sekian penjelasan materi dari saya.
Terima kasih.